Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktek Hukum Internasional akan mempresentasikan mengenai delimitation of the maritime boundary in the Gulf of Maine area. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Dewi Savitri Mega Putri, lalu ada Indri Novianti, Muhammad Fadli Sodik, Sulaiman, Frila Melinda, dan yang terakhir adalah Alvin Ramadan. Slide pertama saya akan membacakan latar belakang, yaitu perbatasan bagi suatu negara merupakan unsur yang krusial, di mana perbatasan yang mengelilingi negara merupakan tonggak atau simbol yang menandai dimulainya kedaulatan suatu negara, dan jika telah melewati batas negara itu, maka berakhirlah kewenangan dan yurisdiksi negara tersebut. Sengketa batas internasional telah menjadi ciri hubungan internasional sejak zaman dahulu. Sengketa batas laut jauh lebih kompleks daripada sengketa di darat. Kompleksitas ini sebagian besar karena penanda batas laut, terutama garis dasar hidrografi, dapat dengan mudah berubah karena proses pengendapan dan erosi laut yang telah meningkat oleh perubahan iklim. Untuk menentukan perbatasan maritim antara negara, maka perlu dilakukan delimitasi. Proses delimitasi ini merupakan suatu penentuan garis batas di wilayah maritim yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik itu yang berdampingan ataupun berseberangan. Berdasarkan UNCLOS 1982, negara pantai memiliki bentuk kedaulatan yang berbeda dalam masing-masing zona laut. Untuk perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial memiliki kedaulatan mutlak atau sovereignty. Sedangkan untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen hanya sebatas hak berdaulat atau sovereign right untuk eksploitasi dan eksploitasi sumber kekayaan lautan. Dalam kasus perebutan batas wilayah perairan yang kaya akan sumber daya perikanan antara Amerika Serikat dan Kanada ini, batas Kanada yang diajukan adalah equidistance line, tetapi Amerika Serikat menginginkan bahwa perbatasan tergantung dari keadaan yang relevan di wilayah tersebut. Ya, selanjutnya ada penyebab sengketa Teluk Maine antara Amerika Serikat dengan Kanada. Pada tanggal 29 Maret 1979, Kanada dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian untuk menyerahkan kepada penyelesaian sengketa yang mengikat batas-batas maritim di wilayah Teluk Maine. Negara-negara pihak menyepakati norma fundamental yang berlaku untuk penetapan batas laut tunggal, bahwa penetapan batas harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil yang memperhitungkan semua keadaan yang relevan untuk mencapai hasil yang adil. Kamar menyatakan bahwa norma ini masyarakat bahwa semua delimitasi batas laut, baik melalui negosiasi atau penyelesaian sengketa, harus dicapai dengan penerapan kriteria yang adil dan dengan penggunaan metode praktis yang mampu memastikan berkenaan dengan konfigurasi geografis wilayah tersebut dan keadaan relevan lainnya dan hasil yang adil. Ya, selanjutnya wilayah Teluk Maine merupakan perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada, di mana pada wilayah teluk ini beberapa tempat yang memiliki sumber daya alam yang merupakan sumber penghidupan masyarakat. Jauh sebelum merdeka, terdapat perbedaan antara Amerika Serikat dan Kanada dalam penarikan garis batas di wilayah Teluk Maine. Penarikan garis batas yang dilakukan oleh Amerika Serikat meliputi keseluruhan wilayah Georges Bank, sedangkan Kanada menarik garis batas yang memasuki sebagian wilayah Georges Bank. Hal ini yang awalnya menimbulkan masalah karena Amerika Serikat menganggap Kanada tidak dapat mengeksploitasi Georges Bank karena merupakan wilayah Amerika Serikat secara penuh, sedangkan Kanada menganggap bahwa ia dapat mengeksploitasi wilayah tersebut. Masyarakat setempat telah memanfaatkan Teluk Maine sebagai sarana eksploitasi hasil laut dan nelayan, hasil laut serta penelitian dan pertahanan. Baik, selanjutnya, Kanada mengklaim yurisdiksi pada basis penggambaran equidistance line sesuai dengan ketentuan pasal 6 dari Convention of the Continental Shelf 1958, menegaskan bahwa Kanada telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam bagian dari Georges Bank dan mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menyadari posisi mereka pada pertengahan tahun 1960-an dan setuju di dalamnya. Pada Juni 1978, Kanada menangguhkan perjanjian sementara. Kekacauan diikuti nelayan dari masing-masing negara dikeluarkan dari zona negara lain dan daerah yang disengketakan ditangkap secara berlebihan. Negosiasi dilanjutkan kembali pada Oktober 1978. Para negosiator memutuskan meskipun mereka telah mencapai kesepakatan di sebagian besar perikanan, pertanyaan mereka tidak dapat menyelesaikan pertanyaan basis laut yang mereka rekomendasikan untuk diserahkan kepada penyelesaian pihak ketiga yang mengikat. Kedua pemerintah menerima rekomendasi ini. Para pihak menyimpulkan dua perjanjian terpisah tetapi saling terkait, yaitu perjanjian perikanan dan perjanjian penyelesaian perbatasan.
Baik, selanjutnya, hasil dan dampak dari keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ terhadap sengketa Teluk Maine. Pada 12 Oktober 1944, Pengadilan Mahkamah Internasional menarik satu batas laut untuk wilayah Teluk Maine atau Jurisdiksi Bank. Kanada menerima yurisdiksi atas sekitar 1/6 dari Jurisdiksi Bank. Keputusan tersebut pada dasarnya sebagai membagi perbedaan antara klaim Kanada dan Amerika Serikat. Akhirnya, Amerika Serikat dan Kanada sepakat untuk membuat sebuah perjanjian khusus, yaitu Special Agreement between the Government of Canada and the Government of the United States of America to submit to a chamber of the International Court of Justice the delimitation of maritime boundary in the Gulf of Maine area, di mana dalam perjanjian tersebut menetapkan bahwa kedua pihak sepakat untuk mengajukan perkara melalui pengadilan internasional, yaitu Mahkamah Internasional atau International of Justice. Setelah dikeluarkannya keputusan Mahkamah Internasional, kegiatan perikanan Amerika Serikat dan Kanada terbatas pada yurisdiksi masing-masing negara dan perihal pengaturan hubungan kerjasama di antara keduanya sama sekali tidak ada. Sementara itu, upaya meningkatkan aktivitas perikanan di antara kedua belah pihak sepanjang tahun 1980-an menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap ikan-ikan di wilayah perbatasan. Sebagai reaksi dari permasalahan ini, Kanada dan Amerika Serikat telah mengembangkan serangkaian hubungan kerjasama yang berkaitan dengan isu lintas batas perikanan yang ada di Teluk Maine. Kanada dan Amerika Serikat membentuk suatu badan pengawasan sebagai payung diskusi dan koordinasi mengenai pengaturan lintas batas Amerika Serikat. Kanada Steering Committee dibangun pada tahun 1995 melalui kerja dari Boundary Management With Committee. Panitia pengawas tersebut telah mengawasi perkembangan ilmiah dan berbagai kesempatan untuk sumber daya perikanan di bagian timur Georges Bank. Perjanjian bilateral kedua negara di bidang perikanan ini membantu menjamin kesuksesan hubungan kerjasama kedua negara dengan mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal di sekitar batas perikanan internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah kami akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Pertanyaan pertama yaitu sengketa hukum apa yang terjadi pada putusan yang saudara bahas. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudara Kelvin. Silahkan. Sengketa antara kedua dan Amerika Serikat mengenai hak menangkap ikan dan sumber daya alam lainnya di Teluk Maine, terutama di wilayah Georges Bank. Masing-masing negara mengajukan klaim tersebut terhadap batas dari teluk tersebut. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua yaitu berapa lama durasi penyelesaian sengketa antara pihak. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Sengketa ini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dari tahun 1979 sampai 1981. Amerika Serikat dan Kanada sepakat untuk membuat perjanjian khusus, yaitu Special Agreement between the Government of Canada and the Government of the United States of America to submit to a chamber of the International Court of Justice the delimitation of the maritime boundary in the Gulf of Maine area, di mana dalam perjanjian tersebut kedua pihak sepakat untuk mengajukan perkara melalui pengadilan internasional, yaitu Mahkamah Internasional atau ICJ, untuk mendapatkan keputusan akhir. Pertanyaan ketiga yaitu, dalam sengketa ini, apakah Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili? Dalam sengketa ini, Mahkamah Internasional atau ICJ memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ini. Hal ini berkaitan dengan tugas utama dari Mahkamah Internasional, yaitu untuk menyelesaikan sengketa internasional, mencakup bukan saja sengketa antara negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional. Dalam menyelesaikan sengketa antar negara, Mahkamah Internasional mempunyai kewenangan atau yurisdiksi yang meliputi kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara para pihak yang bersengketa dan kewenangan untuk memberikan opini-opini atau nasihat kepada negara-negara yang meminta. Selain itu, Mahkamah Internasional juga dapat memberikan opini yang diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB serta badan-badan lain dari PBB selama diizinkan oleh Majelis Umum. Kasus ini merupakan kasus pertama sebelum ICJ mengurus tentang perbatasan maritim dan zona perikanan eksklusif. Dalam sengketa ini, untuk pertama kalinya ICJ membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa berdasarkan pasal 26 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana putusan Mahkamah Internasional dalam kasus yang saudara bahas. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Sulaiman. Silakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab nomor 4. Jadi pada tanggal 12 Oktober 1984, Pengadilan Mahkamah Internasional menarik satu batas laut untuk wilayah Teluk Maine atau Georges Bank. Kanada menerima yurisdiksi atas sekitar 1/6 dari Georges Bank. Keputusan tersebut pada dasarnya sebagai membagi perbedaan antara klaim Kanada dan Amerika Serikat. Majelis Hakim mengkaji kasus ini dalam Konvensi 1958 tentang landas kontinen dalam pasal 6, garis tengah dalam kasus pantai yang berlawanan equidistance line, garis median dalam kasus pantai yang berdekatan.
Dengan berbagai pertimbangan dan analisis fakta yang ada, serta dengan tujuan untuk memberikan keputusan yang adil bagi kedua negara, Majelis dari Pengadilan menetapkan dalam kasus mengenai penetapan batas tentang perbatasan maritim di Teluk Maine antara Amerika Serikat dengan Kanada, bahwa aliran dari perbatasan maritim tunggal yang membagi landasan kontinen dan zona perikanan eksklusif antara Kanada dan Amerika Serikat di area yang dimaksud dalam perjanjian khusus yang disimpulkan kedua negara pada 29 Maret 1979 harus ditetapkan berdasarkan garis geografis yang menghubungkan titik-titik dengan koordinat yang sudah ada. Ya, terima kasih. Pertanyaan kelima dan terakhir yaitu, menurut saudara apakah dengan hukum internasional serta pemenuhan terhadap rasa adil dari masing-masing pihak? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Indri Noviati. Silakan. Ya, izin menjawab nomor 5. Menurut kelompok kami, putusan yang dihasilkan Mahkamah sudah sesuai dengan hukum internasional serta pemenuhan terhadap rasa adil dari masing-masing pihak. Bahwa sehubungan dengan posisi masing-masing pihak, Majelis Hakim berusaha mencari norma dasar hukum internasional untuk menentukan batas laut tunggal sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dalam rangka mencapai hasil yang adil. Dalam kasus delimitasi kedua negara ini akan dipengaruhi oleh penerapan kriteria yang adil dan dengan menggunakan metode praktis yang mampu menjamin berkaitan dengan konfigurasi geografis daerah dan kondisi relevan lainnya. Majelis Hakim Mahkamah Internasional mengambil pertimbangan dari ketentuan dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang landas kontinen dalam pasal 6 yang mengatur tentang penetapan batas landas kontinen harus ditetapkan berdasarkan perjanjian di antara para pihak atau ditentukan berdasarkan sirkulasi khusus, batas garis median, dan equidistance line. Ini sesuai dengan pasal 15 UNCLOS 1982 tentang penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Konvensi Jenewa merupakan landasan dari dibuatnya UNCLOS 1982. Beberapa ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1958 diadopsi oleh UNCLOS, sehingga dalam hal ini keputusan Mahkamah Internasional mengenai kasus ini telah sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Cukup dari saya, terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.